tema dari bulan ini adalah mengenai the resurrection happens quietly. Ya, kebangkitan itu terjadi secara senyap. Ya, dan kebangkitan juga bertumbuh dari keheningan dan kesetiaan kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Dan pagi ini kita mau belajar mengenai resurrection is a process, not a moment. Kebangkitan merupakan suatu proses, bukan suatu kejadian yang sesaat saja, ya, suatu proses yang terus-menerus. Saudara, kita ingat kisah mengenai Ahok, ya, bagaimana Ahok itu begitu luar biasanya, ya, berkarya dan terobosan-terobosannya begitu luar biasa, ya, dan terobosan luar biasa, ya, menghantam para koruptor dan menentang para penguasa yang yang tidak benar begitu, ya. Dan begitu banyak orang yang mencintai dia, ya. Begitu banyak orang yang menganggap dia sebagai pahlawan, ya. Tapi suatu saat ada kepleset dan akhirnya dia masuk penjara. Lalu kita orang-orang yang mendukungnya kecewa, ya. Loh, kok jagoan kalah? Ya, ingat ya kalau kita waktu kecil nonton film, ya, film action, jagoan nggak pernah kalah, ya. Kalah tuh di depan doang, ya, pura-pura kalah. Tapi endingnya selalu menang, ya. Tapi ini enggak, endingnya di penjara. Lalu kita banyak orang berpikir, wah, kita harus doakan, pasti menang. Ahok nggak mungkin kalah di pengadilan. Wah, Tuhan pasti bla 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 bla. Ahok pasti akan luar biasa dibangkitkan, dipulihkan, dibela Tuhan. Ya. Tetapi saudara, apa yang kita pikirkan sebagai manusia bukan pikirannya Allah. Ya, dan pikiran semacam ini, ya, yang kita pikir itu adalah pikirannya Allah. Dan kadang kita berpikir itu adalah jalannya Tuhan. Seringkali bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Ya. Dan itu terjadi pada saat kapan? Saat Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, ya, para murid-murid ditanya, menurutmu siapakah aku? Oh, ada yang bilang Nabi Yeremia, ada yang bilang Nabi Elia, ada salah satu Yohanes Pembaptis atau salah satu dari para nabi itu. Lalu Yesus nanya, menurutmu siapakah aku? Lalu Petrus jawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, dan Yesus memuji Petrus. Petrus, berbahagialah engkau sebab bukan engkau yang berbicara, tapi Roh Kudus yang menyatakan pada engkau. Ya. Lalu di situ setelah itu apa? Yesus menceritakan bagaimana anak manusia, sang Mesias, harus menderita, ya, oleh sekongkolan para tua-tua, para imam, dan orang-orang Farisi. Kenapa 3 kelompok ini? Kenapa 3 kelompok ini yang ditulis sebagai orang yang menentukan nasib Yesus? Karena pemerintahan Israel saat itu adalah pemerintahan teokrasi. Ya. Tua-tua mewakili society, mewakili masyarakat, pemimpin masyarakat. Ya. Imam mewakili orang-orang yang mewakili bait suci. Orang-orang Farisi mewakili para guru-guru yang mengajar bangsa Israel. Ya. Dan mereka semua para pemimpin bersekongkol, ya, supaya Yesus dibunuh. Dan akhirnya Yesus mati di kayu salib. Dan di situ Yesus sudah mengatakan di depan, ya, setelah dia bertanya kepada Petrus, saatnya akan tiba anak manusia akan menderita sengsara, ya, dan dia akan mati dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Begitu Petrus mendengar bahwa Mesias mati, gak cocok dengan pikiran dia. Dan tidak cocok dengan pemikiran seluruh orang Yahudi saat itu, termasuk para murid-muridnya yang sudah berjalan beberapa tahun bersama-sama Yesus. Ya. Saudara, para murid
ya 12 murid ini, 12 ya, terus 120, terus 500, bahkan yang inti pun tidak mengerti konsep kemesiasan Yesus sampai Yesus bangkit. Baru mereka ngeh, oh itu toh maksudnya. Ya. Saat Yesus berkata anak manusia harus mati, ya. Lalu pada hari ketiga bangkit, lalu responnya Petrus apa? Guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu. Kenapa? Karena konsep kemesiasan orang Yahudi sampai saat ini berbeda dengan konsep kemesiasan yang Yesus emban dan yang tertulis di dalam Alkitab. Bahwa Mesias harus menderita, mati dan kemudian bangkit. Ya. Lalu Yesus berkata apa? Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara, seringkali kita berpikir demikian, ya. Jadi kita berpikir, oh kalau ikut Tuhan itu pasti kalau sakit sembuh. Kalau ikut Tuhan pasti bisnisnya sukses, sekolahnya berhasil, pernikahannya harmonis, ya, tidak ada kerikil-kerikil, apalah kerikil, pasir juga nggak ada, ya. Semuanya berpikir berhasil, sukses, berhasil, dan ini yang diajarkan oleh prosperity gospel. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalau gereja dalam 10-20 tahun yang lalu masih marak ya menganut itu, tapi sekarang sudah mulai meninggalkan, ya. Dan itu adalah salah. Akhirnya apa, saudara? Banyak orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kecewa. Katanya Tuhan tolong saya. Mana? Katanya saya kalau ikut Tuhan sukses. Ya. Katanya saya segera dapat kerjaan. Saya ingat teman saya, mungkin saya pernah cerita di sini, namanya Lutfi. Ya, Lutfi waktu kami masih kuliah di Trisakti, dia dari M lalu jadi Kristen. Ya. Konsep kami waktu itu masih begitu, ikut Tuhan, anak Tuhan itu harus sukses. Ya. Nah suatu saat dia mau ujian skripsi. Ya. Mau ujian skripsi itu kita doain sebagai teman-teman di pemuritan. Ya, kami ada pemuritan. Kita doain ya supaya ujiannya berhasil. Ya. Boleh nggak? Boleh ya. Itu dosen yang killer-killer kita tengking. Zaman dulu istilah tengking, kita usir itu roh-roh yang macam-macam ya. Pokoknya segala macam, pokoknya ujung-ujungnya ujian tesis ini, ujian skripsi ini pasti berhasil. Pasti berhasil. Lalu Lutfi ini dengan PD-nya ujian. Gak lulus. Lalu apa? Tidak pernah lagi nongol di gereja. Ingat, right doctrine produces right Christian living. Wrong doctrine produces wrong Christian living. Jadi ajaran itu benar-benar harus hati-hati. Kalau kita mengajar salah pada jemaat, jemaat pun akan mempraktikkan salah. Ya. Dan banyak teman-teman saya juga mundur. Ya, saya hitung ada puluhan yang saya kenal. Dan temanya satu, sama, kecewa. Nah, karena itu kita mau belajar pagi ini ya, bagaimana mengenai kebangkitan itu. Ya. Dan itu juga orang-orang yang mendengar bagaimana Yesus menjanjikan kebangkitannya, mereka juga melihat bagaimana suatu perkara yang luar biasa terjadi saat kematian Kristus disalib, ya, terjadi gempa, ya, terus tirai bait Allah terbelah, ya, dan orang-orang bangkit, ya. Dan saat kebangkitan Yesus pun terjadi peristiwa gempa. Ya, ini untuk menandakan ini adalah peristiwa yang ilahi, ya. Nah, seringkali kita seperti itu juga ya, berkata, mana kebangkitan itu? Kebangkitan itu mestinya suatu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang berkemenangan. Allah kita hebat, ya. Itu mesti dipublikasi, ya, terjadi harus dengan
disaksikan dalam keramaian, dipublikasikan begitu megahnya, hebatnya. Tetapi justru kebangkitan Yesus terjadi di dalam keheningan yang paling senyap. Justru kebangkitan yang dahsyat itu, kenapa dahsyat? Karena Alkitab berkata, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jika Yesus tidak bangkit, kita juga tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan. Karena itu kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Musuh manusia itu ada 3 yang utama. Iblis, dosa, maut. Semuanya dikalahkan oleh Yesus di kayu salib dan di dalam kebangkitannya mengalahkan maut. Ya, dan justru peristiwa kebangkitan yang luar biasa ini justru Allah kerjakan di dalam keheningan. Ya. Dan karena itu, ya, seorang teolog bernama N.T. Wright berkata, kebangkitan Kristus bukanlah suatu peristiwa yang spektakuler, yang publik, ya. Itu adalah suatu peristiwa yang tenang, senyap, tersembunyi, hampir merupakan kejadian yang rahasia. Dan kebangkitan itu tidak disaksikan oleh para jenderal atau para imam-imam yang memimpin bangsa Israel dalam pemerintahan teokrasi itu. Tetapi justru disaksikan oleh seorang wanita yang sedang menangis. Maria Magdalena. Dan dialah saksi pertama kebangkitan Yesus. Ya. Suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu di dalam budaya patriarki. Patriarki itu apa? Laki-laki, wanita, nothing, nobody. Ya, kalau kita ke Middle East masih sama. Ya. Wanita, nobody. Ya. Indonesia harus bersyukur. Ada ibu kita Kartini. Ya. Siapa namanya? Namanya Harum. Harum namanya. Sorry ya, jokes. Jadi hari ini kita akan belajar, ya, bagaimana kebangkitan itu terjadi di dalam kegelapan, di dalam kesenyapan. Bagaimana kebangkitan itu harus bertumbuh di dalam pengenalan. Dan bagaimana kebangkitan itu harus bertumbuh, dilaksanakan di dalam kesetiaan. Ya, mungkin kita berkata, ya, suatu kali nih, ya, suatu saat, setiap kita, ya, mungkin kita akan berdiri di depan kuburan harapannya mati. Apa itu? Pernikahan yang hancur. Loh, katanya anak Tuhan. Kok perkawinan saya di ujung perceraian? Kok katanya anak Tuhan, kok karir saya runtuh? Katanya anak Tuhan, kok iman saya goyah? Katanya anak Tuhan, kok saya sedang diranjang kematian? Ya, seringkali kita pas ketemu orang sakit, ya, kita nggak berani ngomong apa, bro, tetap bersandar pada Tuhan meskipun sebentar lagi lu dipanggil Tuhan. Doanya apa? Selalu ketemu orang sakit sembuh, bagus, ya. Tetapi jarang kita mengkonsol orang sakit untuk tetap setia sampai akhir. Ya. Saya ingat waktu adik saya meninggal usia 40, ya, tahun 2012 yang lalu. Saya bersyukur, ya, beberapa jam sebelumnya ada temannya datang di ICCU. Pernah ada yang masuk ICCU-nya Sumber Waras zaman dulu. Sekarang Siloam Kebonjeruk. Itu benar-benar tempat horor. Saya heran itu suster perawatnya itu bisa betah di situ. Saya masuk situ ada suasana horor sekali, ya. Masuk ruangan itu kamar ya, cuma ranjang terbuka pintunya supaya bisa dimonitor. Semuanya adalah orang-orang yang dying. Ya, dalam berapa jam ada yang mati satu. Nah, dan Anda salah satu yang duduk situ. Ya, terbaring di situ adik saya. Ya, dan di situ teman gereja yang datang menghibur, menguatkan di saat-saat terakhirnya. Dan menyanyi apa?
great is thy faithfulness. Ya. Saat kita di ujung jurang goyah iman, justru kita harus tetap belajar setia. Tuhan, Engkau Allah yang setia, sekalipun mataku tidak melihat apapun pengharapannya. Engkau adalah Allah yang setia. Ya. Dan itu yang kita akan pelajari pagi ini. Oke. Ya, ada 3 ayat. 3 poin. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Poin yang kedua, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, artinya guru. Dan yang poin ketiga yang kita pelajari, perkataannya Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Saudara, narasi di dalam peristiwa Paskah itu, ya, bagaimana pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ya, Maria datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi. Ya. Saudara, bagi orang Yahudi, ya, perpecahan hari itu dimulai di sore jam 6. Ya, sore jam 6. Dan Maria mendatangi kubur Yesus itu saat masih gelap. Sekitar jam 4, jam 5. Ya. Dan itu bukan sekedar menandakan ini waktunya masih gelap. Ya, bukan. Justru itu ada nilai teologis yang sangat tinggi. Bagaimana Maria yang begitu patah semangat ya, karena gurunya Mesias yang dia percayai mati. Ya. Dan di situ dia seolah-olah kehilangan pengharapan. Lalu di situ juga Maria, peristiwa tersebut menandakan apa? Batu yang sudah digulung. Ya. Bapak Ibu ada yang pernah ke Israel? Di situ ada gereja yang disebut Garden Tomb. Ya. Garden Tomb, kuburan, taman kuburan. Ya. Di situ ada disebut kuburan Yesus, ya, dari batu gitu ya. Di dalamnya ada kayak guanya, terus di depan ada pintu kecil yang di sampingnya ada batu. Dan di bawahnya itu ada jalur untuk batunya itu di-roll, ya. Dan batunya udah ke samping. Nah, begitu masuk kira-kira berapa meter, langsung di situ ada meja batu tempat mayat dikubur. Dan di situ tertulis, He's not here, he has risen, ya. Nah, saat Maria datang, ya, dia kaget. Loh, ini sudah batunya sudah terguling, jadi dia bisa masuk dan dia bisa melihat bagaimana kain kafannya ada di lantai, ya. Dan dia langsung kaget, wah, guruku di mana? Ya. Dan di situ juga saudara kita bisa melihat bagaimana, ya, kebangkitan itu. Seringkali kita berpikir bahwa aku mau datang untuk berkabung, untuk seperti Maria berkabung mau merempahi gurunya, ya. Berencana macam-macam untuk merawat jenazah daripada gurunya, ya. Nah, justru kebangkitan itu terjadi pada saat yang kita tidak lihat, ya. Seringkali kita berkata, oh, aku harus melakukan ini itu untuk Tuhan, ya. Tetapi saudara, Tuhan itu always ahead of us. Ya. Nah, kita melihat di sini ya. Seorang teolog namanya Frederick Buechner, dia berkata, God is always ahead of you. Ya. Allah itu selalu mendahului kita di depan, ya. Kita berencana, Allah sudah di depan, ya. Selalu dia di depan. Mendahului rencana kita. Ya, kita berencana untuk berduka, ya, untuk berkabung sementara dia sudah bangkit dan sudah mempersiapkan untuk kebangkitan kita. Kenapa? Saat Yesus bangkit, dia mempersiapkan kebangkitan kita juga, ya. Dan batu yang sudah tergulung, ya, sudah terbuka jauh sebelum kita berpikir gimana caranya membuka batu itu. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah itu
selalu melakukan hal yang jauh di depan daripada rancangan-rancangan kita. Maria datang dengan rencana yang membawa rempah-rempah untuk meminyaki jenazah. Ya. Ia datang untuk melayani orang mati, bukan untuk menyambut yang hidup. Banyak dari kita pun seperti itu. Ya, kita datang pada Tuhan dengan agenda kita. Oh Tuhan, saya mau buat ini, mau buat itu, mau buat ini, mau buat ini. Pasti berhasil. Ya. Dengan solusi kita sendiri. Dan akhirnya apa? Kita tidak siap untuk menemukan bahwa ia justru sudah bergerak jauh melampaui rencana kita. Ya. Kebangkitan itu tidak menunggu kesiapan kita. Kebangkitan terjadi di dalam keheningan, dalam gelap. Sementara kita masih merencanakan hal-hal yang jauh di belakang, ya, ketinggalan. Nah, saudara, jika Anda di dalam kegelapan hari ini, dalam penantian, dalam proses yang sepertinya terasa lambat sekali, ya, serasa dunia itu gelap, tidak ada pengharapan. Saya tidak tahu ya di depan saya ini apa, masih gelap gulita, ya. Ingatlah bahwa kegelapan itu bukan berarti bukti ketidakadaan Tuhan. Kegelapan itu mungkin adalah kondisi di mana kebangkitan Anda sedang terjadi diam-diam. Saudara, saya pernah cerita di sini ya. Seolah-olah Allah berhenti berbicara selama 400 tahun. Kapan periodenya itu? Terakhir Maleaki sampai kedatangan Yesus 400 tahun. Seolah-olah Allah berdiam diri, tidak berbicara, tidak ada satupun Allah mengutus nabinya untuk berbicara kepada bangsa Israel. Allah berdiam diri sama sekali selama 400 tahun. Ya. Tetapi yang tidak disadari, yang tidak dilihat oleh manusia. Manusia hanya melihat, oh tidak ada suara kenabian, tidak ada nubuatan. Allah berdiam diri. Allah diam, Allah meninggalkan Israel. Tidak, saudara. Selama 400 tahun itu justru Allah mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Apa yang dipersiapkan? Ada dua hal besar. Bahasa. Bahasa apa? Yunani. Melalui siapa? Alexander the Great. Ya, itu menjadi bahasa Yunani, menjadi bahasa lingua franca. Kenapa penting dipersiapkan? Injil kalau diberitakan dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, siapa yang ngerti kecuali orang Yahudi? Justru karena ada lingua franca bahasa Yunani, Injil diberitakan ke segala bangsa karena mereka ngerti bahasa Yunani. Dan Injil dan seluruh perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan apa yang Allah persiapkan yang kedua? Infrastruktur. Melalui apa? Pax Romana. Ya, kerajaan Romawi menyebutnya itu Pax Romana, damai kekaisaran Roma. Ya, di situ kerajaan Romawi menempatkan seluruh prajuritnya di seluruh wilayah kekuasaannya, membangun infrastruktur jalan, membangun pelabuhan, membangun segala sesuatu sehingga orang bisa berjalan, ya, menjelajah wilayah-wilayah itu dengan aman dan cepat. Dan itu penting. Saat Yesus selesai menjalankan tugas kemesiasannya, Injil diberitakan dengan sangat cepat ke seluruh negeri dengan aman. Ya. Jadi kita seringkali berkata, oh Tuhan berhenti berbicara 400 tahun, tidak, zaman kegelapan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Justru Allah sedang bekerja di dalam keheningan. Seringkali kita melihat, kenapa hidup saya ini stuck begini. Saudara, Tuhan hanya menuntut kesetiaan. Saat kita setia dan percaya bahwa Dia sedang bekerja, sekalipun kita sedang tidak melihat apa-apa. Ya. Yang kedua adalah kebangkitan merupakan proses pengenalan yang mendalam. Dan ini merupakan suatu kisah bagaimana Maria setelah dia menemukan kubur kosong, lalu dia lari ketemu Petrus bersama-sama Yohanes mendatangi kubur, lalu mereka melihat, oh iya kuburnya kosong, lalu mereka balik lagi Petrus dan Yohanes untuk memberitakan infonya ini kepada murid-murid yang lain, sementara Maria Magdalena tetap di kuburan situ. Dan dia menangis ya.
Lalu masuk ke dalam kuburannya lagi, ya, untuk melihat lagi, dan di situ dilihat ketemu siapa? 2 malaikat. Satu di posisi kepala, satu di posisi kaki. Mereka 2 berduduk dan bertanya, "Ibu, sedang cari siapa?" "Oh, Tuhan, aku sedang sedih karena Tuhanku diambil orang. Tolong kasih tahu di mana dia dibawa kemana," gitu ya. Lalu selesai Maria berkata tersebut ya kepada 2 malaikat yang duduk di pembaringan jenazah itu, dia balik dan di situ dia ketemu Yesus menampakkan diri. Dan di belakang Yesus tentu pintu kuburannya. Dan Yesus menanyakan hal yang sama. "Ibu cari siapa?" Ya. "Aku sedang sedih mencari Tuhanku yang dicuri orang. Tolong kasih tahu di mana dia diletakkan." Ya. Dan di situ Maria tidak kenal Yesus. Para penafsir ada yang bilang ya karena tubuh kemuliaan itu berbeda, ya, berbeda sedikit ya, atau berbeda banyak, tidak tahu ya, sehingga sulit dikenali. Tapi saat Yesus berkata, "Maria," dia mengenali suara itu. Langsung Maria bilang, "Rabuni, Guru." Dan di situ memori-memori, ingatan-ingatan yang manis bagaimana dia bersama-sama dengan Yesus mendengarkan pengajarannya, berjalan dalam pelayanan, mengikut Yesus. Itu semua pengalaman-pengalaman itu teringat kembali. Saudara, seringkali di dalam kesulitan kita, di dalam kegelapan yang kita alami, kita tidak mengenal Tuhan. Kita seperti, "Siapa Engkau Tuhan? Siapa Engkau?" Ya. Tapi justru disitulah Tuhan berkata, menyebut namamu. Saat kita ada di dalam ruang-ruang yang tersembunyi, berdoa di sana, kita akan mendengar suara gembala hidup kita. "Anakku yang kukasih, akulah gembala hidup." Ya. Kebangkitan adalah proses pengenalan yang mendalam. Ya, jadi dalam narasi ini kebangkitan itu bukan hanya peristiwa fisik. Kebangkitan adalah proses relasional, ya, hubungan. Kebangkitan tidak selesai sampai ada pengenalan, sampai ada perjumpaan pribadi. Saudara, saya Kristen tuh dari kecil. Dari umur 1 bulan sudah dibaptis. Dari keluarga Kristen. Ke gereja dari umur kecil. Tetapi baru kenal Tuhan lahir baru umur 16. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya, apakah kita yang sudah katanya Kristen mama, ya orang Manado ngomong gitu ya. Kristen mama dari lahir sudah Kristen. Benar-benar mengenal Allah. Atau mungkin seperti Maria. "Siapa engkau?" Sampai Tuhan sendiri berkata, menyebut namamu. Yang ketiga, ya, kebangkitan menuntut kesetiaan yang berulang-ulang. Ya, terus setia. Ya. Saudara, apakah kita sudah dibangkitkan? Sudah. Kapan? Saat baptisan. Ya. Kitab Roma 6 ya, berkata, kamu itu sudah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Jadi kita tuh sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus saat momen baptisan. Ya. Dan di dalam Roma 6 di situ ada kalimat baru. Ya. Pertama-tama kita harus meneliti kata-katanya. Ya. Kamu telah dibangkitkan melalui baptisan. Telah, ya, berarti histori, ya, past tense. Tetapi di kalimat yang sama ada kalimat ini, dan kamu menerima hidup yang baru. Kalimatnya apa? Future tense, ya, di dalam bahasa Yunani. Dan dikatakan di situ ada kalimat lagi, dan kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Loh, kok bangkitnya 2 kali? Betul, ya.
itu berbicara mengenai saat Yesus datang kedua kali, kita dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Dan di sini kita bisa melihat, ya, ada suatu konsep di dalam Alkitab, ya, yang disebut already but not yet. Sudah tetapi belum. Belum apa? Belum penggenapannya. Apakah kita sudah dibangkitkan? Sudah. Tetapi ada proses untuk kita menghidupi bersama-sama Kristus. Dan ada proses suatu saat nanti kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ya, itu ada 3 step keselamatan. Ya, ada 3 step keselamatan di dalam konsep kekristenan. Pertama apa? Pembenaran. Justification by faith. Dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Ya, sebab kamu diselamatkan karena iman. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang sombong. Itu bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Ya. Itu posisi kita lahir baru yang dinyatakan melalui baptisan, dibangkitkan pertama. Lalu ada sanctification, step kedua. Proses pengudusan ini berjalan kapan? Sepanjang hidup kita. Ya, dan sepanjang hidup kita ini kita semakin mengenal Tuhan, semakin dikuduskan, semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam apa? Karakter. Jadi jangan sampai ya orang yang mengenal kita sebelum kita bertobat, terus ketemu puluhan tahun kemudian kita sudah jadi Kristen, pelayan Tuhan, terus ngelihat hidup kita nyanyi, kamu masih seperti yang dulu, berarti nggak ada pertobatannya. Ya, sanctification-nya di mana? Ya, masih suka nipu, masih suka curi duit orang, ya, masih suka jahatin orang, masih suka macam-macam. Sanctification. Ya, dan terakhir glorification. Ya. Namanya ordo salutis. Ordo itu urutan, salutis keselamatan. Itu dia istilah kerennya, ordo salutis ya. Jadi saudara, kebangkitan menuntut kesetiaan yang berulang-ulang. Sudah dibangkitkan, sudah selamat? Proses di dalam kesetiaan. Sudah selesai? Belum ya. Terus mengejar seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Seorang teolog bernama Dallas Willard berkata, holiness, kekudusan itu merupakan suatu bobot yang terus bertambah-tambah, yang terdiri dari puluhan ribu pilihan-pilihan yang kecil. Ya. Setiap pilihan adalah suatu tindakan iman. Ya. Setiap pilihan merupakan kebangkitan yang kecil. Artinya apa? Setia. Setia dalam apa? Ribuan pilihan kecil membentuk kebangkitan. Jadi setiap hari itu kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk setia kepada Tuhan. Ya. Yang kita pelajari pagi ini. Kebangkitan adalah proses. Resurrection is a process, not a moment. Ya. Kita belajar tadi bagaimana dimulai dari keheningan. Bahwa Allah di dalam keheningannya Dia bekerja dengan dahsyat. Ya. Yang kedua, kebangkitan itu harus melalui pengenalan yang personal. Kenali Tuhanmu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya. Kalau nggak mau tumbuh, lagunya jadi kamu masih seperti yang dulu. Bertobat, kerajaan sorga sudah dekat ya. Yang ketiga yang kita pelajari pagi ini, kesetiaan yang berulang-ulang. Ya, kesetiaan yang terus menerus. Nah, saudara, seorang teolog lagi ya, ini banyak teolog ya. Namanya Brennan Manning berkata, jangan menjadi tidak sabar dengan apa yang seperti kelihatannya prosesnya tuh slow banget, lama banget ya. Kok saya udah belasan tahun di sini nggak dipromosi-promosi ya? Kok gajinya itu
cering gitu ya. Kayak iklan Panther zaman dulu ya. Naik gaji nyaris tidak terdengar. Ya, sepertinya slow gitu ya. Kok hidup saya seperti gini-gini aja, kok hidup saya ngalamin masalah terus ya. Jangan menjadi tawar hati. Ya. Jangan mencoba untuk berlari lebih cepat daripada yang kamu dapat ya, saat ini. Mulailah dengan menikmati daripada keindahan dari langkah-langkah kecil bersama Tuhan. Ya. Benih itu tidak meminta untuk dilihat saat ia berkecambah. Ya. Bapak Ibu yang pernah nanam toge, ya. Begitu disebarin togenya, ya di ember atau di mana gitu, ditutup lah. Benih itu berkecambah di dalam kegelapan. Kalau di ladang harus di bawah tanah, gelap ya. Gak usah dipusingin, dia akan tumbuh sendiri. Demikian juga dengan Maria, tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit saat ia berjalan dalam gelap. Paulus tidak menunggu kebangkitan yang sempurna sebelum ia berlari. Ia berlari justru sambil mengejar kebangkitan itu. Kebangkitan itu bagi kita kebangkitan rohani terjadinya slowly, quietly, faithfully. Terjadi pelan, hening, dan dalam kesetiaan. Itulah cara Tuhan bekerja dan itulah cara kebangkitan terjadi. Amin. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan.